Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam bahasa Arab, yakni aqsamul kalam. Yang dimaksud dengan aqsamul kalam di sini adalah pembagian kata yang menjadi pembentuk unsur sebuah kalimat. Kalam atau perkataan dalam bahasa Arab terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama disebut dengan isim, atau simpelnya isim itu adalah kata benda. Adapun definisinya adalah huwa kalimatud dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuktarin bi zamani wad'an. Nahu kitabun, qalamun, hadza, ana. Maksudnya, isim atau kata benda ini adalah suatu kata yang menunjukkan makna mandiri di dalam kata tersebut tanpa ada keterangan waktu di dalam kata tersebut. Contohnya kitab, artinya buku, atau kolamun, itu kan sebuah benda, artinya pena, atau hadza, ini adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah atau kata penunjuk. Ana adalah isim domir atau kata benda pengganti nama orang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, unsur pembentuk sebuah kalimat adalah fiil atau kata kerja. Yang dimaksud dengan kata kerja adalah huwa kalimatu dallat ala ma'na fi nafsiha waqturinat bi zamani wad'an. Nahwu qoma yakumu kum. Fiil adalah suatu kata yang menunjukkan makna pekerjaan yang di dalamnya terkandung masa atau ada keterangan waktunya. Contohnya qoma. Qoma adalah kata kerja masa lampau atau fiil madi, artinya sudah berdiri atau telah berdiri. Kemudian berubah menjadi yakumu, artinya sedang berdiri atau akan berdiri. Makna sedang berlangsung atau akan. Kemudian kum maksudnya adalah kata kerja perintah, artinya berdirilah. Keterangan waktunya belum dilakukan atau akan dikerjakan. Itulah unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Arab yang kedua. Yang pertama tadi isim atau kata benda, yang kedua fiil atau kata kerja. Sedangkan yang ketiga, pembentuk kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan huruf. Yang dimaksud dengan huruf ini adalah kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Maksudnya kata atau sesuatu yang menunjukkan makna terhadap selainnya. Maksudnya huruf ini tidak mempunyai makna mandiri. Huruf ini akan memberikan makna apabila digabungkan terhadap kata benda atau kata kerja. Contoh di huruf itu adalah ada namanya huruf jar, contohnya min, ila, an, ala. Atau ada lagi namanya huruf atop, contohnya waw, summa. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf karena tidak akan punya makna tersendiri kecuali setelah digabungkan ke kata lainnya. Contohnya tadi min, artinya dari. Dari kita tidak akan paham maksudnya dari apa, tapi ketika disambungkan dengan benda, contohnya minal madrasah, dari sekolah, barulah kata-kata dari ini mempunyai makna. Nah, setiap kata yang tidak mempunyai makna tanpa digabungkan dengan kata yang lainnya itu disebut dengan huruf atau sesuatu pembentuk kalimat yang tidak mempunyai makna mandiri. Nah, itulah 3 pembentuk kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tanda dari ketiga unsur kalam tersebut. Yang pertama, tanda isim. Adapun tanda dari isim atau kata benda adalah yang pertama, huruf akhir berbaris bawah. Nah, andai kata dalam suatu teks atau kalimat ada kata yang berbaris bawah akhirnya, itu bisa dipastikan kata tersebut adalah kata benda. Selanjutnya contohnya minal bait, minal baiti. Nah, kata al baiti di sana tanya kan berbaris bawah itu. Nah, bisa dipastikan al baiti tersebut adalah salah satu jenis isim atau kata benda. Selanjutnya tanda yang kedua adalah
kata tersebut bisa berbaris dua atau lebih dikenal dengan baris tanwin. Nah, andai kata dalam kalimat ada kata yang berbaris tanwin, bisa dipastikan kata tersebut adalah kata benda, bukan kata kerja dan juga bukan huruf. Contoh, abun artinya ayah. Nah, bunnya itu kan ada baris duanya tuh, dopen atau tanwin dommah. Nah, itu disebut dengan isim. Atau bisa dengan contoh lain, contohnya kolamun, munnya itu kan bertanwin. Nah, jadi kolamun itu bisa dipastikan adalah kata benda atau isim. Sedangkan tanda yang ketiga adalah beralif lam di awal kata tersebut. Nah, andai kata ada dalam tes kata yang beralif lam di awalnya, bisa dipastikan bahwasanya kata tersebut adalah isim atau kata benda. Contohnya alkitabu. Nah, alkitabu tersebut bisa dipastikan adalah isim atau kata benda karena ada alif lam di awalnya. Selanjutnya, tanda isim atau tanda kata benda yang keempat adalah bisa dimasuki oleh salah satu huruf jar di awal kata benda tersebut. Yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata benda yang terletak sesudah huruf tersebut wajib berbaris bawah huruf akhirnya. Di antara huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, pi, ba, kaf, lam, waw, dan ta. Nah, huruf-huruf ini apabila setelahnya terdapat kata benda atau isim, maka wajib berbaris bawah. Contohnya jami'atun, itu artinya kampus atau universitas. Karena ada pi atau huruf jar di awalnya, maka dia wajib berbaris bawah huruf akhirnya. Huruf akhir dari jami'atun kan adalah ta marbuto atau ta, maka wajib dibaca menjadi fi jami'atin, ta menjadi ti tadi. Nah, tanda apabila satu kata benda bisa dimasuki atau diawali oleh salah satu huruf jar ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim atau kata benda, seperti itu. Contoh lainnya, Tallahi. Nah, sebelum Allah kan ada kata Allah, ada. Nah, bisa dipastikan bahwa karena Allah masuk atau kata Allah itu termasuk kategori kata isim atau kata benda karena sebelum kata Allah terdapat huruf ta, dan kata Allah karena tidak dahului oleh huruf ta maka wajib berbaris bawah, yaitu Allahi atau Tallahi. Nah, itulah 4 tanda yang membuktikan suatu kata itu merupakan isim atau kata benda. Selanjutnya kita masuk ke tanda unsur kalam yang kedua, yaitu fiil, yakni tanda fiil. Adapun tanda fiil yang pertama adalah kata tersebut didahului oleh huruf qad. Qad artinya sungguh. Nah, andai kata ada satu kata yang terlebih dahulu ada huruf qad sebelumnya, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Contohnya qad aflaha. Nah, di sana kan ada kata aflaha yang didahului oleh huruf qad, maka bisa dipastikan aflaha ini adalah kata kerja. Aflaha sendiri artinya adalah beruntung, maka qad aflaha sungguh beruntung. Atau contoh yang kedua, qad khaba. Nah, di kata khoba itu terdapat huruf qad sebelumnya, maka bisa dipastikan khoba adalah kata kerja atau fiil. Qad khoba artinya sungguh merugi. Nah, itulah tanda fiil atau kata kerja yang pertama. Selanjutnya, tanda kata kerja yang kedua adalah didahului huruf sin atau dibaca dengan sa. Arti dari sa atau sin ini sebenarnya adalah akan. Contohnya, sayaqulu. Karena di kata yaqulu sebelumnya terdapat huruf sa, maka bisa dipastikan yaqulu adalah fiil. Yaqulu artinya berkata, maka sayaqulu akan berkata. Nah, atau contoh yang kedua, saya alamun. Nah, sebelum kata ya'lamun terdapat kata sa atau sin, maka bisa dipastikan ya'lamun adalah fiil atau kata kerja, artinya akan mengetahui mereka. Nah, itulah tanda fiil atau kata kerja yang kedua. Adapun tanda kata fiil atau kata kerja yang ketiga adalah didahului oleh huruf saufa atau kata saufa. Contohnya saufa ya'lamun. Maka
kata ya'lamun yang terletak setelah huruf saufa atau kata saufa bisa dipastikan adalah kata kerja. Saufa tidak akan terletak sesudahnya kata kerja ataupun huruf. Oleh karena itu, dengan adanya saufa sebelum kata ya'lamun, maka itu menjadi bukti bahwasanya kata ya'lamun ini adalah kata kerja. Ya'lamun artinya mereka mengetahui, saufa artinya kelak. Saufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui, atau saufa nuslihim. Nah, sebelum kata nuslihim ada kata saufa, maka bisa dipastikan nusli adalah fiil atau kata kerja. Artinya saufa nuslihim, kelak mereka akan dimasukkan. Sedangkan tanda fiil yang terakhir atau tanda kata kerja yang terakhir atau yang keempat adalah diakhiri oleh ta yang berbaris mati. Ta yang berbaris mati itu disebut dengan ta ta'nis atau ta yang menunjukkan perempuan. Contohnya adalah qalat. Nah, sebelum kata tersebut terdapat kata qola. Nah, setelah kata qola ada ta mati, maka bisa dipastikan qola tersebut adalah kata kerja. Artinya qalat telah berkata dia. Dia di sana adalah perempuan. Dia telah berkata. Atau qomat. Nah, koma tersebut karena sesudahnya terdapat ta yang mati atau ta ta'nis, maka bisa dipastikan bahwasanya koma adalah fiil atau kata kerja. Nah, itulah 4 tanda fiil atau pertanda atau alamat atau petunjuk bagi kita untuk mengetahui apakah sesuatu kata yang ditemukan dalam teks tersebut kata kerja atau fiil atau bukan fiilnya. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda huruf. Apakah tanda huruf itu? Maka tanda huruf cuma satu. Andai kata dalam suatu kata yang ditemukan dalam teks tidak terdapat tanda-tanda fiil atau kata kerja dan juga tidak terdapat di sana tanda-tanda isim atau kata benda, maka bisa dipastikan bahwasanya kata yang ditemukan tersebut adalah huruf. Nah, itulah dimaksud dengan tanda huruf sebagai unsur ketiga yang membentuk sebuah kalam atau kalimat. Contohnya inna, anna, ila, ala, summa, dan masih banyak lagi huruf-huruf lainnya yang akan ditemukan dalam bahasa Arab. Contohnya inna. Dalam kata inna ini maka bisa kita lihat tidak terdapat di sana tanda fiil atau kata kerja maupun tanda dari isim atau kata benda. Contohnya tanda isim tadi beralif lam, dalam inna tidak ada alif lam. Atau berbaris bawah, inna tidak berbaris bawah. Atau contoh fiil mungkin atau kata kerja didahului oleh huruf qad, tidak. Atau didahului oleh huruf saufa juga tidak. Atau diakhiri dengan ta ta'nis juga tidak. Nah, karena tanda isim dan tanda fiil tidak ditemukan dalam kata-kata berikut itu, maka bisa dipastikan ini adalah huruf. Baiklah kawan-kawan, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kawan-kawan bisa mengerti dan memahaminya. Andai kata ada koreksi, pertanyaan atau komentar, tentu akan sangat kami harapkan untuk ditinggalkan di bawah video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga berkah. Salam sukses untuk kita selalu. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.